Putri cuma ngasih tahu, intinya nggak tahu gitu. Apa itu nggak tahu, dan ditungguin. Ternyata itu bener kayak cahaya terang banget. Yang nggak tahu sumbernya itu apa, lampu bukan, atau sumbernya itu nggak jelas begitu. Itu ngedatengin ke situ dan wes tiba-tiba sosok yang biru, cahaya biru itu tadi ngebentuk suatu sosok yang Putri yakini itu adalah bukan manusia. Sementara kali ini Ayu sama Maya itu udah nggak ngelihat apa-apa. Bahkan yang hitam sama putih pun udah hilang. Cerita ke-317 di Lapak Horor adalah cerita lanjutan dari Putri Santet episode sebelumnya, dan ini adalah episode ketiganya, dimana waktu itu di cerita sebelumnya Putri membuka pintu. Malam itu akhirnya dia nekat ngebuka pintu, dan setelah ngebuka pintu di situ Putri diperlihatkan satu sosok yang menurut Putri itu sebenarnya cukup menyeramkan. Sosok perempuan dengan badan gempal, badan gendut-gendut gede begini, tinggi besar, dasternya warna hitam, dan waktu itu lagi naik tangga. Tapi naik tangganya seperti yang disebutkan di episode sebelumnya kan, nggak lewat tangganya, tapi dia tuh naiknya lewat ini loh, pegangan tangan besi stainless begitu. Dia naiknya merayap lewat sana, dan sampai di atas sosok perempuan itu tadi cuman ketawa-tawa doang, hahaha, sambil jalannya tuh goyang begitu tuh, pelan banget itu ngedeket ke arah si Putri yang lagi berdiri di depan pintu kamarnya itu. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, lanjut lagi ceritanya. Waktu itu Putri cuman berdiri di depan pintu, nungguin lebih tepatnya waktu itu, sampai perempuan itu tuh bener-bener deket. Dan Putri rasanya pengen bertanya gitu, kamu itu siapa gitu, kenapa ngelakuin hal seperti ini? Kalaupun kamu itu suruhan orang atau ya sesuatu yang berhubungan dengan santet, siapa sih yang nyantet gitu? Pengen banget Putri nanya itu. Jadi dia cuman berdiri di depan pintu, dia mikirnya tuh begini, ini tuh bangsa jin. Jin itu nggak bakalan bisa nyakitin manusia gitu. Itu logika yang bermain di kepalanya Putri itu seperti itu. Makanya Putri seserem apapun itu dianggapnya kayak nonton film gitu. Ah, begini kan cuman halusinasi begitu. Ini nggak nyata gitu. Kalaupun nyata ya udah dia nggak bisa nyentuh gitu kan. Sambil di dalam hati itu terus berdoa, yang katanya doanya tuh nggak pernah selesai ya. Baru setengah ulang lagi, baru setengah ulang lagi, terus seperti itu. Dan durasinya waktu itu, kalau nggak salah, itu sekitar 2 menit lah, padahal jaraknya itu deket. Antara Putri berdiri di depan kamar, sambil ngeliatin sosok itu, sosok perempuan itu yang pakai daster hitam ngedeket, itu jaraknya 2 menit. Jadi jalannya tuh kayak sambil joget-joget pelan kayak gitu, sambil ketawa-tawa, sambil kadang sesekali tuh bergumam. Tapi nggak jelas bergumamnya itu apa, ngucapin kata apa itu nggak jelas. Sampai bener-bener si sosok tadi itu ngedeket jaraknya mungkin sekitar 2 meter.
Putri itu benar-benar bisa ngelihat dengan jelas rupanya itu seperti apa. Mukanya itu ya muka kayak orang perempuan, tapi agak sedikit beda. Mukanya itu kotor dan matanya itu nggak bersahabat katanya. Matanya itu jahat banget. Dan ya menyadari hal seperti itu, meskipun logikanya itu menolak, dia nggak mungkin bisa nyakitin aku. Tapi saat si sosok tadi jaraknya udah deket, pikiran Putri pun agak goyah. Dia mulai ada rasa takut. Karena apa? Sewaktu sosok tadi ngedeket, udah mulai kecampur kayak Putri nyium bau-bau nggak enak, bau-bau nggak sedep, bau apek tapi yang bener-bener pekat begitu. Putri akhirnya mundur masuk ke dalam kamar. Nah, setelah masuk ke dalam kamar, Putri pun coba ya makin menjauh, maksudnya makin masuk terus. Si sosok tadi itu terus ngikutin kayak gitu sambil goyang-goyang badannya begini. Dan akhirnya si sosok tadi sampailah di depan pintu. Sesampainya di depan pintu, sosok tadi itu nggak berani ngedeketin si Putri. Putri pun akhirnya duduk di tempat tidurnya di situ sambil terus ngeliatin, kamu pergi deh gitu. Sampai akhirnya itu berani ngomongin sesuatu, kamu pergi deh. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Aku pengen tahu. Udah kasih tahu aja gitu. Setelah ini terserah kamu mau ngapain. Yang penting aku tahu. Kamu siapa? Siapa yang nyuruh kamu? Tujuan kamu itu apa? Ditanya seperti itu, biasa jawabannya cuma ketawa, hahaha seperti. Dan Putri pun kesel, udah gini aja deh, kamu siapa gitu. Nah, saat ditanya kamu siapa, si sosok tadi itu nyebut, aku putrinya Gorus katanya. Nggak tahu ya Gorus itu siapa gitu. Aku putrinya Gorus, aku anaknya Gorus, dan aku diutus sama seseorang ke sini buat nemuin kamu katanya. Ya terus kamu kesini udah ketemu aku mau apa gitu. Sambil ya ini bukan sesantai ini ya, tapi Putri pun waktu itu kondisinya udah mulai ketakutan, tegang. Apalagi setelah dia menyebutkan satu nama dan ada satu tujuan yang dibawa sama sosok tadi. Ditanya seperti itu, tujuan kamu apa? Dia diem aja gitu. Dia diem, cuma natap Putri. Si Putri waktu itu kondisinya udah benar-benar berada di atas tempat tidur di situ. Udah kayak ngambil bantal, ketakutan gitu ya. Di situ kan gak ada siapa-siapa, si Putri sendirian. Sampai akhirnya sosok tadi itu melangkah maju masuk ke dalam kamar, tapi posisinya tuh masih di depan pintu. Setelah sosok itu mendekat begitu ya, tiba-tiba sosok tadi kan cuma terdiam gitu, berdiri begini ngeliatin Putri. Gak ada suara apapun, hening. Dan di saat hening itu tiba-tiba ada suara yang pernah Putri dengar gitu. Dek, dek, deng, 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 seperti itu. Dan itu pelan-pelan, ternyata itu adalah sosok yang kemarin loh, yang ditemui sama Putri, sama mamahnya. Sosok yang merayap di tembok. Itu tiba-tiba nongol dari atas pintu, dari sisi luarnya. Tongol begitu dan dia merayap naik ke dalam kamar situ. Dia merayap begini tapi berhenti. Cuman di sisi kiri sebelah sini, ini yang gemuk itu ya, ini berdiri di atas sini ngeliatin si Putri. Ada dua sosok malam itu, waktu itu. Dan Putri benar-benar takut. Di situ dia berdoa, ya intinya ya Allah minta tolong gitu. Apapun lah pertolongan yang bisa diberikan, aku nggak tahu. Yang penting aku pengen selamat, aku masih pengen hidup katanya. Kata si Putri seperti itu. Tolong, tolong, tolong. Berdoanya cuman itu doang. Tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba entah kenapa ada dua cahaya dan bayangan ya. Jadi tembok kamarnya Putri itu kan warnanya putih. Kenapa disebutnya cahaya dan bayangan? Karena warnanya itu hitam sama putih. Sosok itu tiba-tiba keluar dari kanan kiri pintu. Yang sebelah kiri itu berarti di bawah sosok yang ngerayap. Kalau yang sebelah kanan ya ini di sisi kanannya itu di tembok. Nah di sebelah sini itu warnanya hitam. Di sebelah sini warnanya putih, di sini warnanya hitam. Putih itu kayak anggap aja tuh kayak tembok disenterin begitu ya. Kalau yang hitam itu kayak bayangan orang. Tapi
agak ngeblur seperti itu. Dan tiba-tiba bayangan itu tuh kayak jalan begitu ya. Begini minggir dan mereka akhirnya berdiri di samping kanan kirinya si Putri itu. Berdiri di sini dua sosok tadi itu tiba-tiba mundur ke belakang. Ke belakang sana mundur sampai hilang, si sosok yang gendut itu pun turun ke bawah dan udah hilang begitu aja. Nah si Putri kan bingung ngelihat ini apa gitu ya. Apa mataku yang salah atau gimana gitu, kok di sebelah kiri ini ada yang warna putih, sebelah kanannya itu ada warna hitam yang berdiri, ada dua, apa ya nyebutnya ya, ada dua bayangan deh gitu aja. Sesuatu yang enggak padat, tapi itu kelihatan. Dan waktu itu belum ngebentuk satu wujud apapun, cuman bener-bener kayak gitu doang, lonjong berdiri begitu. Putri begini, kamu siapa gitu? Kok kenapa kamu datang ke sini dan mereka itu pergi? Kamu itu siapa? Seperti itu. Dan saat ditanya seperti itu, si sosok tadi tuh begini, saling mendekat gitu dan akhirnya keluar pintu dan itu pun hilang lagi kayak gitu. Wah, di situ Putri ini apa sih gitu. Ini aku bener-bener makin kesini tuh makin bingung gitu ya. Setahu aku, hal yang pernah aku dengar gitu, orang kalau disantet, kena santet itu tuh biasanya nggak seperti ini. Biasanya orang yang kena santet kan dia akan sakit, dia akan merasa kesakitan, ya mungkin akan jadi cuman terbaring doang, nanti akan diobatin sama orang yang mengerti hal seperti itu gitu. Itu cuman sebatas itu pengetahuan santetnya si Putri ya. Tapi ini kok aneh gitu, aku tuh bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok banyak makhluk nggak jelas datang ke rumah ini, banyak makhluk nggak jelas yang ngikutin aku kemanapun, nggak di Bali, nggak di Jakarta, kenapa mereka selalu datang gitu. Dan akhirnya karena penasaran, saking penasarannya itu, malam itu juga Putri nelpon seorang perempuan yang pernah ditelepon sama Putri sebelumnya. Ditelepon Mbak, di episode sebelumnya ya ada, Mbak, aku mau ketemu dong. Mbak udah tidur ya katanya. Oh enggak, belum Put, aku belum tidur. Kenapa Put? Mbak, aku mau ketemu katanya. Iya kenapa, ada apa? Ya ceritanya panjang Mbak, kayaknya nggak mungkin diceritain di telepon gitu, aku pengen ketemu gitu. Kapan kira-kira? Mbak Prima namanya, tapi ini bukan Citra Prima ya, seorang apa sih ya, supernaturalis apalah, gue nggak tahu istilahnya, bukan yang seperti yang ada di TV gitu, bukan itu. Ini orang yang berbeda, namanya Mbak Prima, kebetulan namanya aja sama. Nah Mbak, aku mau ketemu besok, kalau Mbak ada waktu. Oh iya silakan Put, mau jam berapa? Secepatnya Mbak, ya udah pagi-pagi aja Put, kesini aja ke rumah Mbak. Oh oke Mbak, besok pagi aku kesana ya Mbak ya. Iya, dan akhirnya malam itu Putri nggak bisa tidur, dia cuma main laptop. Satu karena takut, kedua karena masih kepikiran gitu, pengen ketemu Mbak Prima, intinya mau menceritakan sesuatu. Dan akhirnya sampai pagi hari Putri pun berberes, siap-siap mandi begitu, belum sarapan langsung berangkat ke rumahnya Mbak Prima, yang rumahnya itu masih di Jakarta Selatan juga. Jadi nggak terlalu jauh, dan pagi itu ketemulah sama Mbak Prima. Mbak, kenapa Put, kamu kok ini sih, apa namanya, kayaknya repot banget gitu. Kamu kayaknya dibikin repot banget dengan kondisi yang kamu alami sekarang. Iya Mbak, bener-bener hal ini tuh bikin aku bingung, dan aku pengen banget cerita sama Mbak. Aku pengen konsultasi sama Mbak yang, ya Mbak kan tahu lah, mungkin tahu banyak hal-hal seperti ini Mbak, yang sebenarnya aku tuh masih buta begitu. Dan akhirnya, oh iya kamu cerita aja, kenapa semalam kenapa? Jadi semalam Mbak, itu aneh lagi Mbak, mungkin kalau yang sosok yang kemarin aku ceritain, yang perempuan besar itu, ya itu nggak masalah lah, seperti itu aku beberapa kali juga ngelihat ya, meskipun bentuknya beda. Tapi kali ini tuh kejadiannya lebih aneh, karena semalam itu ada dua sosok sekaligus yang datang, dan sosok-sosok itu udah masuk ke dalam kamarku Mbak.
Aku cuman duduk aja pasrah. Pasrah, cuman ya berada di atas tempat tidur situ Mbak, sambil megang bantal, cuman bisa ngeliatin mereka. Dan aku waktu itu berdoa minta tolong. Dan saat aku berdoa minta tolong, itu tiba-tiba di sisi kanan kiriku muncul kayak yang satu cahaya, yang satu bayangan Mbak. Cahaya dan bayangan gimana Put? Iya, yang satu itu kayak tembok disenterin, jadi warnanya lebih putih Mbak, lebih terang. Kalau yang satunya itu warnanya hitam, itu kayak bayangan orang tapi bentuknya itu ngeblur gitu. Itu diceritain ya semuanya kejadian malam itu. Sampai itu tadi, setelah dua sosok itu datang Mbak, itu yang makhluk-makhluk yang jahat itu, yang di depan yang serem-serem itu, tiba-tiba pada pergi. Dan waktu aku tanya, kalian itu siapa sebenarnya? Aku nanya ke yang ini, yang hitam sama putih itu, aku nanya, tapi mereka nggak ngejawab apa-apa dan mereka pun pergi Mbak, kayak gitu. Dan ininya lagi yang bikin aku heran lagi, aku semalam kan sempet nanyain sosok yang gempal itu Mbak, hantu perempuan itu Mbak, kamu siapa gitu ya, ditanyain susah banget Mbak. Sampai akhirnya dia itu nyebut, bukan menyebut nama Mbak, tapi ngasih tahu siapa dia. Dia itu kan katanya, aku adalah putri Gorus katanya. Nah aku nggak tahu Gorus itu siapa Mbak gitu. Oh begitu ya, wah gawat ya Put ya, ngeri juga ya Put ya. Beneran deh, Mbak juga baru ngalamin kasus kayak gini. Banyak orang datang ke Mbak, mereka konsultasi lah, cerita masalahnya gitu ya. Terutama yang berhubungan dengan santet menyantet seperti itu. Tapi baru kali ini Mbak juga bingung gitu. Udah yang Mbak yakini begini, kamu itu sebenarnya nggak kena santet Put. Ini tuh kayak Mbak ngelihatnya itu lebih kayak skenario Put. Skenario yang super kompleks menurut Mbak ya. Dan tujuannya itu Mbak juga belum tahu. Nah di sini nih Mbak, justru aku bingung lagi. Mbak Prima bilang seperti itu, katanya nggak kena santet, sementara yang lain itu bilangnya kena santet. Ya itu makin bikin aku bingung Mbak. Dan terus terang memang kalau ngomongin santet dari yang aku denger-denger kan nggak seperti ini ya Mbak ya. Iya biasanya nggak seperti itu, tapi entah kenapa kok jadinya yang kamu alami itu seperti ini. Mbak juga bingung, nggak ngerti Put. Tapi kalau dari yang Mbak rasain itu, yang sosok yang perempuan itu adalah sosok jin yang kuat Put. Dia jin tua yang sebenarnya agak susah untuk diperintah sama orang Put. Sama manusia gitu, itu agak susah Put. Dia akan ngebantah dan dia akan ngelawan. Dan kata Mbak Prima ya sedikit nggak mungkin kalau misal sosok jin itu tuh diperintah sama orang. Pasti ada satu kekuatan yang sangat besar yang bisa merintah dia Put. Itu yang Mbak yakini ya. Tapi ini terlepas dari benar atau enggaknya, balik lagi nantilah kita, ya boleh dibilang nanti kita investigasi bareng lah. Kasian juga kamunya begitu kan, dengan apa yang kamu ketahui itu kan masih cukup ya sangat minim gitu. Iya Mbak, aku juga mengaku seperti itu. Aku bahkan nggak ngerti apa-apa gitu. Aku memang sesekali melihat hal seperti itu, bukan sesekali, beberapa kali atau malah bahkan banyak ya Mbak. Tapi ya udah, aku saat ngelihat, aku kan nggak pernah ambil pusing Mbak. Aku anggapnya itu cuman bagian dari makhluk gitu ya. Iya makanya dari itu. Nah ini dia masalahnya kan, ini masih menjadi teka-teki. Cerita kamu ini masih panjang dan Mbak yakin kamu akan mengalami hal-hal lain yang di luar nalar kamu, yang memang agak susah dipercaya sama logika kamu. Mbak tahu kamu itu orangnya logis banget. Apapun, bahkan hal gaib pun kamu logikakan gitu. Iya Mbak, betul Mbak. Dan ya mungkin untuk sementara nanti yang akan kamu temui itu adalah hal-hal baru, hal-hal yang di luar nalar kamu, hal-hal yang di luar logika kamu seperti itu. Udah kamu tenang aja, Mbak akan bantuin kamu, Mbak akan ya juga pantau kamu. Kamu juga yang penting satu Put, apa Mbak? Jangan lupa berdoa gitu. Kamu saat benar-benar terdesak, berdoalah gitu. Sebisa kamu pasrah, benar-benar pasrah. Tolong gitu. Katanya si Putri, katanya Mbak Prima seperti itu. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak ya kalau kayak gitu. Nah setelah itu mereka cuman
ngobrol-ngobrol santai aja, dan Putri pun pulang ke rumah lagi. Nah, saat itu dia kan di rumah sendirian, sementara Ayu dan Maya itu kan lagi di Bali. Ini Putri, Ayu, Maya itu benar-benar kayak temen deket ya, mereka tuh satu geng seperti itu. Dan Putri karena di rumah merasa kesepian, akhirnya pun nelpon Ayu, "Yuk, aku kayaknya pengen ke Bali lagi deh," gitu. "Wah, boleh Put," gitu. "Emang ada perlu apaan?" "Ya pokoknya aku bete aja di rumah di sini di Jakarta sendirian," gitu. "Mama juga belum pulang," kayak gitu. "Oh ya udah, kesini aja Put. Nanti mau di mana, tinggal di mana?" "Ya udah yang di itu aja, yang di Seminyak," ya nyebutin tempat di daerah Kute situlah, pokoknya area situ. Akhirnya ya udah aku berangkat ya. Hari itu juga, sore hari juga, kalau nggak salah itu Putri langsung berangkat terbang ke Bali. Nah, di sana ketemu sama Ayu sama Maya lagi, bertiga lagi mereka di sana. Sesampainya di Bali, Putri pun langsung cerita ke Ayu, "Yu, aku tuh di Jakarta tuh ngalamin begini-begini, Yu. Ini tuh nggak selesai-selesai. Ya aku pusing gitu. Aku kerjaan aja banyak yang terbengkalai, apalagi ditambahin hal-hal kayak gini." Maya biasa cuman menyimak begitu kan. "Oh gitu ya, emang kamu nemuin apa lagi Put?" "Ya semalam seperti ini, dan pagi tadi aku tuh ketemu sama Mbak Prima. Dan Mbak Prima juga bingung dengan apa yang aku alami seperti ini. Ini tuh ya cuma dibilang kamu harus hati-hati dan aku harus banyak berdoa," begitu. Dan sedikit banyak gitu, Ayu sama Maya, kalian gitulah, kalian itu sedikit banyak itu ngebantu gitu, karena kalau nggak ada kalian aku bingung mau ke siapa lagi gitu kan. "Oh gitu ya, iya, ya udah di sini aja lah, kamu di sini aja, nggak usah di Jakarta dulu, kalau ada apa-apa kan paling nggak ada kita gitu." "Oh iya bener." Dan ternyata udah malam harinya mereka tinggal di rumah yang di itu tadi udah terlanjur disebutin ya, di daerah Seminyak situ. Mereka tinggal di sana bertiga. Nah, sewaktu tinggal di sana, kan awalnya Putri itu udah santai gitu ya. Nggak bakalan terjadi apa-apa nih di sini, itu kan di Jakarta. Dan sayangnya sewaktu di rumah Seminyak itu, di Seminyak juga rumahnya lumayan besar. Kebetulan gue juga pernah ke sana, sempat mampir di sana, sempat dipinjemin gitu ya. Itu rumahnya cukup besar, 2 lantai juga. Nah, di situ malam hari jam 10 malam. Kalau sebelumnya kan yang datang itu sosok tinggi besar gitu. Nah, waktu itu mereka bertiga lagi tidur biasa di lantai 2. Lagi-lagi Putri itu ngedenger ada suara dung 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 gitu. Kali ini tuh kayak langkah kaki yang besar, dan mulai terdengar ada barang-barang yang kayak disentuh, barang-barang yang bergeser, dan barang-barang yang mulai jatuh. Di situ Putri langsung, "Yuk, Mai, itu loh yang aku alami kemarin di Jakarta tuh seperti itu." "Iya, aku juga denger Put, aku takut," kata Maya, kata Ayu. "Put, aku takut." Udah kalian tenang aja, udah ngumpet aja di selimut, biar aku yang ngadepin," kata si Putri seperti itu. Dan ditungguin bener, beng gitu, naik ke atas. Kali ini Putri pun ngebuka pintu, udah pernah lihat sosoknya, dan ternyata malam itu bener aja yang Putri temui itu adalah sosok yang sama, yang mengaku Putri Gorus ya, itu ya, yang sosok gendut itu. Dia lagi naik tangga lagi dengan gayanya yang sok asik, sok joget-joget begitu, naik ke atas, ngedeket ke arah kamarnya Putri. Putri posisinya masih sama, mirip dengan sewaktu dia di Jakarta, berdiri begini cuman ngeliatin. "Lah, kamu lagi gitu, kok kamu sampai sini juga?" gitu. Dia kan digituin, ditanya begitu ya cuman ketawa, hahaha gitu doang. Terus Putri nungguin di sana sampai benar-benar sosok itu mendekat, dan Putri balik lagi masuk ke kamar. Pintunya ditutup, grep. Sewaktu pintunya ditutup, Ayu sama Maya itu udah ngumpet di balik selimut, di ranjang di tempat tidur. Putri itu masih berdiri di depan pintu di dalam kamar situ, dan tiba-tiba hening suasananya. Tahu-tahu dang gitu. Pintunya itu digedor-gedor dari luar, dang.
Kalau mau masuk, masuk aja, kata Putri seperti itu. Udah, karena saking keselnya. Dan bener aja, bukannya masuk nembus pintu, tapi sosok tadi tuh ngebuka ininya loh, ininya pintu. Apa sih ya, inilah pokoknya handle-nya ya. Handle-nya pintu dibuka, cekrek. Masuklah dia. Si Ayu sama Maya anehnya itu nggak ngelihat. Put, emang ada apaan sih Put? Itu apaan sih Put yang gedor-gedor? Lah kalian nggak ngelihat, kata Putri. Enggak, aku nggak ngelihat gitu. Waduh, Putri makin, waduh berarti cuma aku doang dong yang ngelihat gitu ya. Di depannya ada sosok itu. Putri sama kawan-kawannya tuh masih sempat ngobrol seperti itu. Dan ya udah nggak apa-apa deh. Di situ lagi-lagi Putri tolong gitu. Tolong lindungi aku gitu. Lindungi teman-teman aku. Jangan sampai ada yang tersakiti di sini. Dan nggak lama setelah itu kejadiannya pun berulang. Keluar satu cahaya lagi yang hitam dan putih itu loh. Mirip kayak yang di Jakarta. Nah, kali ini Ayu sama Maya itu ngelihat. Put, itu ya Put, yang hitam sama putih ya Put. Bukan itu katanya. Nah, si Putri kan karena udah tahu ya ada si ini nih. Mungkin si itu bakalan pergi gitu. Dan ternyata bener. Si sosok tadi berdiri di samping kanan kirinya Putri. Put, itu ada di samping kamu sini. Si Mayanya begitu sama si Ayu. Put, itu yang hitam sama putih ada di samping kamu kanan kirinya. Sini kamu, sini, bahaya. Nah, mereka itu nggak ngelihat yang di depan pintu itu, yang sosok besar itu, perempuan besar itu nggak ngelihat. Setelah kayak gitu, si sosok hitam sama putih, Putri dibegituin sama Maya sama Ayu, cuman diem aja, dia fokus dengan apa yang ada di depannya. Tiba-tiba yang dua itu begini ngedeket lagi ke sana, dan si sosok yang perempuan itu tiba-tiba kayak terbang kali ini. Kalau sebelumnya kan dia pergi jalan gitu kan. Nah, ini tuh kayak terbang, bus, udah hilang begitu aja. Nah, setelah itu ada sosok itu kan yang hitam sama putih itu masih berdiri di pintu situ, berjajar begini. Tiba-tiba dari arah luar, Putri itu ngerasa kayak ada cahaya warna biru yang terang banget. Itu apa ya cahaya warna biru? Ayu sama Maya pun ngelihat. Lah Put, itu apalagi Put, terang banget Put, warna biru gitu. Ya si Putri ditanya begitu nggak tahu, dia cuman geleng kepala begini doang. Ya mungkin ya, ini kejadiannya mungkin seperti ini. Putri cuma ngasih tahu, intinya nggak tahu gitu. Apa itu nggak tahu, dan ditungguin. Ternyata itu bener kayak cahaya terang banget. Yang nggak tahu sumbernya itu apa, lampu bukan, atau sumbernya itu nggak jelas begitu. Itu ngedatengin ke situ dan bus. Tiba-tiba sosok yang biru, cahaya biru itu tadi ngebentuk suatu sosok yang Putri yakini itu adalah bukan manusia. Sementara kali ini Ayu sama Maya itu udah gak ngeliat apa-apa. Bahkan yang hitam sama putih pun udah hilang. Tapi yang Putri lihat di sana itu masih ada. Kali ini tambah satu sosok lagi warnanya biru. Ngebentuk satu sosok. Gambarannya itu seperti ini. Itu adalah seorang perempuan yang bajunya itu kayak satu kain yang panjang. Itu dililit-lilitin begitu aja. Terus di kepalanya tuh kayak pakai kerudung, masih dengan kain yang sama gitu. Bajunya tuh baju longgar. Kayak apa ya? Gambarannya tuh kayak baju-bajunya orang yang hidup di gurun seperti itu. Rapet semuanya tapi warnanya biru. Nah, di situ dia berdiri begini di depan Putri dan senyum. Putri langsung nanya kan, kamu siapa? Kamu ada perlu apa lagi ke sini gitu? Apa kamu juga mau nyakitin aku? Apa kamu juga mau nyelakain aku gitu? Enggak, bukan gitu. Namaku enggak, bukan. Waktu itu belum nyebutin. Enggak, bukan. Aku kesini justru mau menolong kamu katanya. Aku mau ngelindungin kamu dari sesuatu yang jahat-jahat itu. Kamu siapa? Gitu ditanya sama Putri. Namaku Harira Dazil katanya. Di situ Putri agak bingung. Harira Dazil, kamu itu apa gitu? Mbak itu apa? Nyebutnya tuh masih Mbak ya. Karena dilihat dari usianya, sosok tadi tuh terlihat lebih tua dari Putri. Waktu itu Putri kalau nggak salah
Dia kelahiran 2000 kelahiran 87. Waktu itu kejadiannya itu 2006. Ya, dihitung sendirilah mungkin 19-20-an segitu usianya, masih muda, dan nanya seperti dia bingung gitu. Lah, Mbak dari mana gitu? Ya, aku dari satu tempat yang sangat jauh. Aku udah kenal kamu semuanya, aku udah tahu kamu semuanya karena sebelumnya kami, maksudnya sama yang 3 itu ya, kami udah melakukan sesuatu yang intinya supaya memberikan perlindungan ke kamu. Nah, di situ mulai kenal ya. Mulai ada interaksi Putri dengan sosok-sosok itu. Sementara setelah sosok yang biru tadi memperkenalkan, dia pun menyebutkan enggak cuman saya aja, bukan cuman saya aja, tapi ada 2 lagi yang lain yang mungkin kamu juga harus kenal. Nah, sesaat setelah si sosok tadi bilang seperti itu, tiba-tiba yang cahaya hitam sama putih itu mulai ngebentuk menjadi satu sosok. Dua-duanya itu adalah sosok laki-laki. Bajunya pun sama kayak gitu, dililit-lilit. Cuman warnanya aja yang beda. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam. Dan setelah disebutin seperti itu ya, setelah muncul, mereka pun akhirnya memperkenalkan diri. Yang satu namanya Ur, yang satu namanya Tum. Seperti itu, ada Ur, ada Tum, ada Harira. Nah, mulai hari itu Putri itu kayak kesehariannya itu selalu didampingi sama 3 sosok itu, yang menurut gua sendiri itu adalah sosok jin. Sosok jin yang ngikut Putri, yang mendampingi Putri, yang katanya untuk memberikan perlindungan. Dan di sana juga interaksinya mulai banyak ya. Putri itu mulai banyak bercerita tentang masalahnya, tentang kehidupannya. Sementara Ayu dan Maya itu nggak bisa ngelihat itu. Dan Ayu sama Maya itu mulai ngelihat satu keanehan ya sama Putri. Ini anak kok makin kesini kok jadi sering ngomong sendiri begitu. Akhirnya apa? Ditelepon mamanya Putri. Tante, iya kenapa Yu? Ini tante, Putri kok makin kesini makin aneh ya tante ya. Akhirnya diceritain lah sama si Ayu tadi ke mamanya. Ini tante, dia tuh sekarang jadi sering ngomong sendiri tante. Aku nggak bisa ngelihat gitu, tapi kata Putri ya di situ tuh ada temannya tuh namanya Harira, ada Ur, ada Tum, mereka yang katanya melindungi. Dan kata Putri, Harira itu adalah pemimpinnya, sementara Ur dan Tum itu adalah kayak anak buahnya, pendampingnya, seperti itu. Dan memang sih tante, malam itu ya aku juga ngalamin kejadian yang beberapa kali tante yang gak mengenakan gitu. Gak cuman kamu aja, orang tante aja pernah ngelihat kok kayak gitu kok waktu di Jakarta. Oh tante juga ngelihat seperti itu ya. Iya bener, emang bener kemarin tuh memang ada sesuatu yang gak bener yang terjadi sama Putri. Dan ya syukurlah kalau sekarang Putri udah membaik seperti itu, ya udah ada yang ngelindungin, kata mamanya, kata tantenya ya. Iya sih tante, memang ada yang ngelindungin, tapi aku jadi aneh gitu. Putri tuh suka ngomong sendiri, suka ketawa-tawa sendiri gitu. Mohon maaf ya tante, kayak orang gila tante, kata si Ayu seperti, "Ush, kamu ngomong jangan sembarangan, itu orang gila gimana anaknya tante gitu." Oh iya tante, maaf ya udah gini aja deh, kamu pantau aja, kamu awasin aja, terus kamu sering-sering cerita ya, sering-sering lapor ke tante ya apa yang terjadi sama Putri itu. Soalnya kalau misal tante kesana juga ya ngapain gitu, Putrinya juga pasti nggak mau, nggak nyaman gitu. Oh iya tante, aku juga ngerti gitu. Ya udah, setelah itu hari-hari pun berjalan, dan mulai hari itu semenjak kedatangannya si Harira, Ur sama Tum, Putri tuh nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh-aneh lagi. Hampir semua gangguannya itu hilang. Bahkan Putri itu berpikir bahwa ya gara-gara Harira ini nih, mereka adalah pahlawanku gitu. Aku diselamatkan sama mereka ini, seperti itu. Mulai timbul yang namanya kepercayaan. Bener-bener percaya banget dengan apa yang dibilang Harira, apa yang dilakukan sama Harira. Bahkan kata Putri, Harira itu sempat kayak nunjukin
ya kemampuannya ya, kayak sihir-sihirnya seperti itu tuh sempat ditunjukin ke Putri. Mindahin barang seperti ini tanpa harus nyentuh. Kata Putri itu seperti itu ya. Oke, dan waktu itu, sewaktu Putri cerita tentang itu, gue kan penasaran ya. Penasaran, tapi bener-bener nyari taunya itu justru ya nggak lama setelah itu sih, mungkin sekitar 2 minggu setelah Putri cerita itu gue sempat searching gitu, sempat browsing, bahkan kemarin itu pun juga sempat browsing lagi, itu apa sih korelasinya begitu, kenapa muncul nama-nama seperti itu, kayak Gurus, kayak Dazil, kayak gitu, Harira Dazil, terus ada Ur sama Tum. Akhirnya apa, gue pun searching dan menemukan beberapa hal menarik, informasi yang ada di sana, meskipun nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Tapi kalau masalah Dazil itu ya, Dazil setelah gue search gitu, ternyata gue menemukan itu adalah nama gue di Perancis. Sementara Ur dan Tum itu adalah lebih mirip ya, itu sebutan batu. Urim sama Tumim itu adalah batu yang biasa dipakai sama pendetanya Yahudi. Ini kalau nggak salah ya, biasanya dipakai di dada seperti itu, dan pemakaiannya itu saat pendeta itu tadi lagi bertanya tentang sesuatu, menemukan hal yang membingungkan, dia akan memakai batu itu, Urim sama Tumim itu. Ini benar atau salah kayak gitu, intinya seperti itu ya, lanjut atau enggak kayak gitu. Nanti si batu itu kayak memberikan jawaban gitu. Itu ya yang pakai itu Rabi Yahudi. Apalah, untuk jelasnya mungkin kawan-kawan bisa searching sendiri Urim sama Tumim itu seperti apa. Ya, ceritanya masih panjang. Perjalanannya Putri didampingi dengan Harira sama Urim Tumim itu, Urtum itu. Nanti kita lanjut deh di episode selanjutnya. Termasuk ada satu pengalaman Putri itu dibawa ke dunianya Harira. Ada satu tempat yang nanti nggak tahu bakal gue sebutin namanya atau enggak. Itu nanti aja, nggak sekarang. Ya, di episode selanjutnya aja ya. Karena ini durasi juga udah mulai panjang. Yang jelas mulai hari itu Putri lebih banyak menghabiskan waktu di Bali sana. Intinya benar-benar banyak hal yang dialami sama Putri, dan hal-hal itu cenderung lebih ke hal-hal yang bikin Putri terlena seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya untuk episode kali ini. Ceritanya masih cukup panjang, jadi nanti gue sambung di episode selanjutnya aja, secepatnya biasa. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Ini adalah satu cerita pengalaman dari Putri, seorang kawan lama, dan ini adalah kejadian nyata di mana di episode awal juga pernah gue sebutin, waktu kejadian ini sebenarnya di tengah-tengah Putri mengalami hal itu, Putri itu sempat kontak. Dan gue adalah salah satu orang yang dikontaknya. Dan waktu itu, sewaktu kontak-kontakan sama Putri, itu ada Bro Ayung juga. Ini bener-bener nggak tahu deh, ini udah kejadian lama banget, dan ya nggak tahu lah. Pokoknya intinya seperti itu, dan gue yakin gitu ya, ini adalah kejadian nyata, kejadian yang pernah dialami sama Putri. Bener-bener sama Putri, bahkan gue sama mamanya Putri itu juga lumayan deket, sempat ngobrol juga, termasuk sebagai orang yang diceritain gitu masalah perihal perubahan si Putri yang jadi ngomong sendiri gitu, kayak gitu. Jadi ceritanya itu gue dapet dari berbagai sumber waktu itu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga juga kita diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.